Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih itu barisan dan deret aritmatika? Barisan dan deret aritmatika adalah barisan yang memiliki suatu pembeda atau selisih yang tepat. Jadi misal di sini diketahui suatu barisan, misal di sini ada suatu barisan ya. Misal diketahui suatu barisan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh dari barisan aritmatika. Nah, 3 dan 8 ini dia memiliki selisih yang sama, yaitu 5, 5, dan 5. Berarti nanti setelah 18 itu ada 23, lalu dilanjut dengan 28. Nah, ini untuk barisan, contoh barisan dan deret aritmatika. Misal contoh lagi diketahui suatu barisan ia berkurang, misal 98, 95, 92, 89, dan seterusnya. Nah, berapakah selisih dari barisan ini? Selisihnya yaitu minus 3. Minus 3. Berarti setelah 89 di sini adalah 86, 83, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, jika diketahui dari barisan-barisan ini ditanyakan suku ke 100, kan tidak mungkin kalau kita akan urutkan sampai 100 suku. Nah, di sini ada yang namanya rumusan barisan aritmatika. Untuk suku ke N dari barisan aritmatika adalah A plus N-1 dikali dengan B, di mana B atau bedanya adalah U2 dikurangi dengan U1. Atau UN dikurangi dengan UN-1, di mana A adalah suku pertama, B selisih, dan UN adalah suku ke N. Jadi misal di sini ditanyakan U5. Misal ditanyakan U5, berarti ya A plus 5 min 1 dikali dengan beda. Atau U5 bisa juga A plus 4B. U10 dia adalah A plus 9B. U25 berarti A plus 25 dikurangi 1, yaitu 24B. Atau U100 bisa juga A plus 99B. Nah, ini untuk rumusan N, di mana bedanya itu bisa U2 dikurangi U1, atau U3 dikurangi U2, atau beda juga bisa U5 dikurangi U4. Nah, selanjutnya untuk deret aritmatika, deret itu adalah Sn, di mana Sn itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3, U4, dan seterusnya hingga UN. Nah, untuk Sn deret aritmatika sendiri ada dua. Yang pertama, Sn bisa setengah N dikali A plus UN, atau Sn sama dengan setengah A dikali dengan 2A plus N-1 dikali dengan B. Nah, untuk contoh soal, jika diketahui suatu barisan aritmatika memiliki suku keempat adalah 16 dan
suku ke-12 adalah 20. Jika suku terakhirnya adalah 63, banyak suku barisan tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita punya informasi suku keempatnya adalah 16, diketahui. Suku ke-12-nya adalah 20. Suku ke N-nya adalah 63. Nah, dari sini UN itu kan dia A plus N-1 dikali dengan B. Nah, berarti kalau kita mencari U4, kan A plus 3B. A plus 3B sama dengan 16. U12, A plus 11B sama dengan 20. Jika ini persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2, maka tinggal kita gunakan eliminasi substitusi untuk persamaan 1 dan 2. A plus 3B sama dengan 16 dan A plus 11B sama dengan 20. Nah, ini tinggal kita kurangi, berarti kita ketemu min 8B sama dengan min 4. Sehingga B sama dengan min 4 dibagi dengan min 8, atau B adalah setengah. Nah, setelah mendapatkan B-nya setengah, kita cari A-nya dulu. Kita substitusi, bisa disubstitusi ke persamaan 1. Jika kita substitusi ke persamaan 1, maka A plus 3 kali setengah sama dengan 16. A plus 3 per 2 sama dengan 16. Sehingga A sama dengan 16 dikurangi 3 per 2, atau 16 itu 32 per 2 min 3 per 2, sehingga kita punya A-nya adalah 29 per 2. Nah, tapi masalah yang ditanyakan bukan nilai A, bukan nilai B, tapi banyaknya suku di barisan tersebut, di mana UN adalah 63. Oke. Jika UN adalah A plus N min 1 dikali dengan B, berarti A plus N-nya kita belum tahu dikali B sama dengan 63. A-nya tadi kita punya 29 per 2. N min 1 dikali B-nya adalah setengah. Oke. Kalau ini saya kalikan dengan 2, berarti kita punya 29 plus N min 1 sama dengan 126. 29 plus N min 1 sama dengan 126. 28 plus N sama dengan 126. Sehingga N-nya adalah 126 dikurangi 28. N-nya sama dengan 98. Nah, kembali lagi ke soal tadi yang ditanyakan. Banyak suku pada barisan tersebut. Karena yang ditanyakan adalah banyak suku, maka N-nya yang ditanyakan. Sehingga terjawab sudah banyak suku pada barisan tersebut adalah 98 suku. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai suku ke-6 suatu barisan aritmatika adalah 72. Jadi kita punya U6 sama dengan 72, di mana U6 adalah A plus 6 min 1 dikali dengan B. A plus 5B sama dengan 72. Nah, yang ditanyakan adalah U5 plus U6 plus U7. Berarti, kalau U5 A plus 4B dan U6 adalah A plus 5B, lalu dilanjut U7 A plus 6B. Kita jumlahkan semua, di sini muncul 3A plus 15B. Nah,
kalau ini kita faktorkan, kita sederhanakan, berarti 3 dikali A plus 5B. Nah, sedangkan kita di sini sendiri punya A plus 5B adalah 72. Dan yang kita cari adalah 3 dikali A plus 5B. Nah, sehingga jika dari persamaan yang sebelah kiri kita substitusi ke yang kanan, untuk mendapatkan U5 plus U6 dan plus U7, tinggal 3 dikali 72. Berapakah 3 dikali 72? Hasilnya adalah 216. Oke, selanjutnya kalau saya lanjut ke soal nomor 4. Jumlah bilangan asli antara 1 dan 200 yang habis dibagi 4. Bilangan yang habis dibagi 4 ini adalah bilangan kelipatan 4. Nah, sehingga bilangan kelipatan 4 antara 1 dan 200 itu adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Karena dia di antara, berarti sebelum 200 ada 196. Oke, pertanyaannya adalah jumlah bilangan asli antara 1 dan 200 yang habis dibagi 4. Ada berapakah dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya sampai 196? Di sini kita punya informasi kalau kelipatan 4, berarti kan selisihnya dia 4 atau bedanya dia 4. Berarti kita punya A 4, A suku pertama 4, selisih 4, dan UN adalah 196. Nah, jika UN adalah sama dengan 196, berarti A plus N-1 dikali dengan B sama dengan 196. Lalu kita substitusi apa yang sudah kita dapatkan dari soal yang diketahui. Di 4 plus N-1 dikalikan dengan 4 sama dengan 196. 4 plus, nah ini kalau kita kalikan silang satu-satu, 4N-4 sama dengan 196. Nah, kebetulan kalau 4 dikurangi 4, ini kan habis. Nah, kita tinggal 4N sama dengan 196. Atau N sama dengan 196 dibagi dengan 4. Nah, 196 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 49. Jadi banyaknya bilangan asli yang habis dibagi 4 antara 1 dan 200 adalah 49 bilangan. Oke, selanjutnya. Pak Badu hendak membagikan uang sebesar 1 juta kepada 5 orang anaknya. Anak pertama mendapatkan 5 juta lebih besar daripada anak kedua. Anak kedua mendapatkan 5 juta lebih besar dari anak ketiga. Begitu seterusnya. Besar uang yang diperoleh masing-masing anak adalah titik. Oke. Di sini Pak Badu disertakan memiliki uang sebesar 100 juta. Uang 100 juta ini akan dibagikan ke 5 anaknya. Berarti total uang Pak Badu adalah 100 juta untuk 5 orang, sehingga kita punya jika anaknya itu adalah si A, B, C, D, E, berarti A plus B plus C plus D dan plus E totalnya mereka mendapat uang 100 juta. Nah, ini bisa kita buat dia S5. Ini ada 5 orang ya. Nah, SN kita bisa pakai setengah N 2A plus N-1 dikali dengan B atau bedanya. Berarti dari sini setengah dikalikan dengan 5, 2A plus 5 min 1 kali B sama dengan 100. Ini kalau saya sederhanakan, 100 bagi 5 adalah 20. Berarti kita punya di sini dan 2 saya kali silang ya.
2A plus 4B sama dengan 40. Atau ini kita bagi 2 lagi. A plus 2B sama dengan 20. Nah, jika anak pertama mendapatkan 5 juta lebih besar dari anak kedua, berarti kan anak pertama, si A, ini, nah, A ke B ini bukannya bertambah, tapi dia semakin berkurang. A-nya kan lebih besar 5, berarti A ke B ini berkurang 5. Min 5, min 5, min 5. Nah, sehingga selisihnya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima masing-masing tiap dua anak memiliki selisih negatif 5 atau selisih 5 juta. Oke. Jadi dari sini A atau anak pertama ini mendapatkan uang yang paling besar. Nah, A plus 2 dikali min 5 sama dengan 20. A min 10 sama dengan 20, sehingga A-nya mendapatkan 20 plus 10. Atau anak pertama mendapatkan 30 juta. Nah, karena selisih setiap anaknya adalah 10 juta, maka jika anak pertama dia mendapatkan 30 juta, maka anak kedua mendapatkan 25 juta, anak ketiga 20 juta, anak keempat 15 juta, dan anak terakhir atau anak kelima mendapatkan 10 juta rupiah. Oke, nah kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Hitunglah nilai dari 10 min 12 plus 4 plus 16 min 18 plus 20 plus 24 plus 22 min 24 plus 26 dan seterusnya hingga 100 min 102 plus 104. Oke, kalau kita lihat polanya di sini ada 3 bilangan dengan pola yang berbeda-beda. Tapi ketika ini saya kumpulkan, tiga bilangan 10 min 12 plus 14 itu dia adalah 12. Lalu di sini adalah 18. Lalu 24. Dan yang terakhir adalah 102. Nah, ini selisih 6. Nah, pertanyaannya 102 ini adalah bilangan keberapa? Nah, kita di sini punya nilai A-nya adalah 12, nilai B-nya adalah 6, dan nilai UN-nya adalah 102. Sehingga UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. 102 sama dengan 12 plus N min 1 dikali dengan 6. 102 sama dengan 12 plus 6N min 6. 102 sama dengan 6N plus 6. Atau 6N sama dengan 102 min 6. 6N sama dengan 96. N sama dengan 96 dibagi dengan 6. 96 dibagi dengan 6 adalah 16. Nah, jika yang dihitung adalah itulah nilai dari hasil penjumlahan yang berarti yang kita cari adalah SN. Dengan di sini N-nya adalah 16, sehingga untuk mendapatkan nilai S16 maksud saya, SN bisa kita gunakan setelah N A plus UN, di mana S16 sama dengan setengah dikali 16 dengan A atau suku pertamanya tadi adalah 12 dan suku terakhir adalah 102. Kalau ini kita sederhanakan, 16 dibagi 2 itu adalah 8,
maka kita punya 8 dikali dengan 114. 8 dikali dengan 116 adalah 900. Oke, begini untuk ulasan dan beberapa contoh soal barisan dan deret aritmatika. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.